keinginan mempunyai keturunan yang ya hafal Quran itu baik ya, dengan catatan tidak harus menekan anak tersebut ya, dan harus bisa mengetahui kondisi anak itu. Karena orang tua kadang egois ya. Berarti itu kisah sampean saat di Ujung Pangkal. Di Ujung Pangkal. Ya. Bertahan sampai 3 tahun. 3 tahun atam, terus langsung disuruh daftar. Kan nggak boleh jauh-jauh kuliahnya, daftar kuliah. Saya daftar milih di Unisla. Karena apa? Karena sudah sekitar 10 tahun lah saya mondok di daerah Gresik. Masa ya harus berteman sama orang Gresik terus gitu loh. Nah, jadi padahal sampean orang asli Bojonegoro. Jadi milih kuliah di Unisla. Kan nggak seberapa jauh lah, sekitar 1 jam kurang itu sudah sampai. Itu setelah itu belum boleh boyong, masih tetap disuruh di situ selama sekitar 2 tahunan. Jadi dari awal sampai saya keluar dari situ, maksudnya pindah ke Lamongan itu sekitar 5 tahunan. 5 tahun. Iya. Kira-kira waktu 3 tahun itu waktu yang lama enggak? Untuk menghafalkan? Untuk menghafalkan. 3 tahun itu waktu yang standar sih. Karena apa? Karena kalau dihitung secara matematika, berarti kan per tahun kan dapat 10 juz. Ya, itu sudah apa? Sudah bagus. Nah, tapi kalau ada yang setahun sudah hatam, ya lebih bagus. Tapi kan mengkhawatirkan. Ya bukannya mengkhawatirkan cepat hilang atau itu enggak. Cuman gimana ya? Apa ya? Al-Quran kan nggak bisa dihitung secara matematika. Oh iya, gitu. iya. Jadi pas awal itu kan bapak saya kalau pas nyambang itu sering gini, saya itu juz piro le. Sekarang itu sekarang nyampe juz berapa? Itu pertama, kedua, terus sering kali bilang begitu pas ada guru saya. Akhirnya guru saya negur, Pak ngapunten, jangan bilang begitu. Wis pokoknya sehatam-hatamnya. Sudahlah pokoknya sehatam-hatamnya, sejalan-jalannya. Nah ikuti saja jalannya. Karena apa? Pas memang sebelum itu saya itu ditarget sama guru saya. Oh mungkin bulan ini sudah hatam Vi gitu. Terus ada bangun rumah. Kan awalnya itu kan sarang walet yang ditempati itu. Awalnya sarang walet, terus ada bangun rumah yang di depannya itu sudah pondasian, cuma lama belum dibangun. Nah, terus dibangun sekitar 2 bulanan. Itu nggak setoran sama sekali. Bulan-bulan. Kan tambah mundur. Nah, terus ada yang nyumbang uang, terus di belakang kan masih kosong, itu dibangun tempat deres juga, itu sekitar 1 bulan bangun. Intinya banyak bolongnya lah setoran. Tapi di ya 3 tahun itu ya? Iya, sekitar 3 tahun itu alhamdulillah sudah hatam. Kalau sekarang kan yang viral, yang ramai kan kalau di pondok-pondok yang ada sekolah formal itu kan biasanya targetnya setahun 5 juz. Itu kan sudah bagus kan, kalau anak sudah ya ngafalkan ya sekolah kan sudah bagus. Soalnya banyak yang dipikirkan. Jadi 3 tahun itu standar. Sebenarnya bagus enggak? Maksudnya gini. Gimana? Di saat anak kita gini. Piye yo? Misal ya, saya orang tua menginginkan banget mempunyai anak hafal Quran, padahal gini, saya orang tua menginginkan banget punya anak hafal Quran karena saya dibilang masih belum mampu masuk dalam, belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menghafal Quran. Itu persepsi orang tua bagaimana? Kalau ada orang tua seperti itu, menurut saya seperti apa? Ya, pengalaman betul saya. Apa enggak, kira-kira? Pengalaman saya ya, ketika di RG itu kan memang ngadepin orang tuanya anak-anak yang menghafalkan kan. Ya bagus sih, bagus kalau mengarahkan anaknya untuk hafalan. Cuman ya harus tahu kondisi anak. Maksudnya, oh anakku ini kurang cepat lah untuk hafalannya. Ya jadi nggak usah ditekan. Ayo kudu cepet hatam, nggak boleh.
Seperti yang di ujung Bangka kan itu ada saudara saya, ada 2. Itu yang satunya itu cerdas. Jadi dari orang tuanya juga mendukung. Terus ya apa, ayo cepetan. Ya nggak apa-apa lah, namanya juga apa, motivasi. Terus anaknya juga mendukung ya. Terus yang satunya itu nggak seberapa, daya pikir hafalannya itu nggak seberapa kuat. Alhamdulillah orang tuanya juga memahami. Pokoknya ikut aturan guru lah. Ya karena yang paling tahu kemampuan seorang santri, seorang anak yang menghafalkan itu kan gurunya. Nah, pokoknya intinya kita manut apa kata guru, nanti akan mendapatkan yang terbaik. Intinya orang tua ya bantu mendoakan lah dari rumah. Berarti ya hafal Quran itu baik ya, dengan catatan tidak harus menekan anak tersebut ya. Dan harus bisa mengetahui kondisi anak itu. Karena orang tua kadang egois ya. Nah, bener. Ini yang bahaya. Bahaya ini. Egoisnya tidak tahu kemampuan anak. Tidak tahu kemampuan anak, dipaksakan harus ngapal Quran ini. Akhirnya anak tertekan, malah stres. Malah stres, itu yang bahaya. Seperti itu. Seperti itu. Asih, sehat. Alhamdulillah sehat. Sampean juga punya pengalaman apa di pondok pesantren? Apa? Sana kan Hafal di tahun. Alfia. Nah ini yang ini. Alfia. Bukan ya. Ini yang menarik kan. Kalau Mas Rafi kan basicnya emang pondok hafalan, pondok tahfidz kan. Kalau saya itu emang saya juga nggak paham kan. Saya itu jujur ya. Hafal paling cuma juz 30. Iya kan, itu pun karena program pondok kan wajib juz 30 hafal gitu. Dan untuk program kitabnya itu juga ya standar pondok pesantren yang lain, karena kita tahu di pondok Alfia sudah tetap. belum. Maksud Imriti Paling Imriti. Sekarang gini, di pondok Tebireng itu siapapun yang baru pertama kali masuk, nggak peduli itu SMA apapun alia, itu ngajinya tetap balik ke nol, balik ke awal gitu kan. Misalnya saya kan maksudnya ke aliyah gitu kan. Dari saya belajar mulai dasar banget. Ya mulai dari nahwu ya jurumiyah gitu kan. Kemudian fikih ya takrib, Al-Qur'an, bahkan ngaji Al-Qur'an pun saya kembali lagi gitu ke apa pada itu pakai iqra lah istilahnya gitu. Karena emang tapi bagusnya sistem di pondok itu ketika emang sudah mumpuni ya udah boleh milih, kita mau milih kemana, lanjut atau netep gitu kan, mau matengin ini atau lanjut tingkatan. Nah, pada di kelasnya itu ya? Iya di kelas. Karena sistemnya emang kalau di pondok ya full ngaji, nggak ada apa-apa lagi. Nah kemudian yang saya sadari di Tebireng itu meskipun ada yang bilang pondok modern gitu kan, tapi tetap salahnya itu nggak ketinggalan, nggak sedikit pun nggak ketinggalan. Karena apa? Banyak sekali pengajian kitab yang bahkan kita itu disuruh milih ngajinya. Misalnya kita mau ngaji kitab ini, ya udah cari 10 orang, nanti tinggal bilang ke pengurus biar dicariin ustadznya gitu. Itu enaknya di Tebireng gitu. Jadi kitab apapun kita bisa milih. Misalnya saya. Tapi tetap ada kelas diniyah kan ya? Untuk standar pembelajaran kelas. Standar pembelajaran kelas untuk memahami ilmu agama. Nah ini uniknya di Tebireng itu mata pelajaran diniyah itu dicampur ke sekolahan. Oh. Ya jadi gitu ya. Jadi untuk masalah kelas tuh full di sekolah, nanti pas habis asar pulang ke pondok itu full ngaji. Jadi sampai subuh itu ngaji Quran. Ngaji bebas waktu kapanpun. Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Dan bebas milih kitab apa? Bebas milih. Mau kita milih kitab, mau kita milih Quran tuh diserahin ke santrinya. Jadi kita yang aktif lah itu istilahnya di situ itu. Jadi enaknya di situ. Lebih enjoy lah. Oh saya kemampuannya lebih enak di fikih nih. Yaudah aku ngaji fikih aja gitu. Mendalami kitab fikih gitu ya. Oh saya mau ke nahwu nih, kayaknya menarik, yaudah ke nahwu aja. Itu enaknya sih. Kalau sampean ada pengalaman ngaji kitab unik, mendalami ilmu bahasa Arab, kitab bundul, nahwu, soroh gitu? Terakhir ngaji kitab itu kan pas di Ibrahimi. Ya, itu hanya cuma ikut diniyah. Memang kondisi saat itu sekolah formal itu memang hitungannya masih muda. Jadi
Saya masih angkatan berapa itu lulusan MTS itu kalau nggak salah angkatan ke-5 atau 6 kan masih muda. Jadi pas awal saya mondok itu dininya masih malam. Kemudian pas saya lulus sanawiyah masuk kuliah itu dininya dipindah ke sore. Nah, pas sore malamnya dibuat musyawarah. Jadi apa ya, masih apa kalau namanya itu gerayang-gerayang, apa meraba-raba lah cara kalau kurikulum. Ya terakhir itu nyampe kitab Imriti, itu pun nggak hatam. Karena memang fokusnya di Al-Qur'an. Itu belum ada asrama khusus untuk Quran di situ. Pas saya masih mondok di situ. Berarti setelah sampean masuk ke Aliyah, Iya, fokus di Quran. belum. Fokusnya itu setelah lulus dari Aliyah. Setelah lulus Aliyah, Iya, sampai berhenti 3 tahun. iya, Berhenti 3 tahun, terus baru kuliah. baru kuliah. Oh, umuran tahun berapa? Buka kartu. Anggap saja masih muda lah. Kan masih muda sih. Iya, imut. Anak 90-an. 90-an. Kira-kira berapa umurnya? 94. Maksudnya umurnya, nggak tahun lahir. Kira-kira umurnya lah. Lahirnya 94 ya? Enggak, terlalu tua bos. 96. 96. Iya, tapi masih imut-imut. Iya sih. Barokah. Ya itulah makanya. Barokah. Kalau pengalaman saya menghafalkan Alfiyah ya, itu kan ada fase di mana setiap bab itu mempunyai cobaan masing-masing. Bener. Iya benar. Ya kan? Istighol. Kayak istighol itu kan Apa cobaannya? Bos? Apa? istighol mahal itu wes masyaallah. Berat ya, berat. Kadang di bab apa namanya? Amin. Wah, itu juga Apa? Cobaannya apa ini? Yang banyak lah cobaan. spesifik yang paling dikenang. Ada cobaan masalah perasaan. Waduh. Baper karena tuh. Kan pondok nggak ketemu sama orang lah, nggak ketemu lawan sama jenis. lawan jenis. Iya. Kadang lihat itu cret, terus ada yang berasal dari perkenalan panjang lah, perkenalan dari pakai surat dan sebagainya. Waduh. Perkenalan dari teman-teman ke teman. Aduh. Sanate. Perkenalan dari teman-teman ke teman. Terus main perkenalan banyak lah. Terus kadang masalah juga tentang apa ya? Apa? Ekonomi. Ekonomi itu pasti. Pernah itu saya gara-gara bukan karena orang tua lagi nggak mampu ya. Iya. Tapi memang kondisi saya itu lagi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya memang komitmen orang tua itu kan 1 tahun sekali atau berapa bulan sekali gitu loh. Sama. Itu enggak bayar. Oh, enggak bayar. Apa namanya? Baru bayar. Iya. Dan itu sudah dikonfirmasi. Tapi pada saat itu ada krisis di pondok. Jadi banyak yang enggak bayar. Saya kena batunya. Karena soalnya awal kan sudah kontrak kayak gitu toh. Iya. Jadi kena batunya, yang tidak bayar itu tidak boleh makan. Iya. Saya tipikal orang yang nggak tegoan, mau bilang ke orang tua takutnya dan lain sebagainya. Iya. Akhirnya saya memilih untuk diam dan sangu bulanan sisa berapapun itu tetap saya harus menyisihkan, tak celengi. Saya sisihkan lagi untuk kebutuhan makan. Nah, karena meripit, akhirnya kebutuhan makan itu hampir habis. Saya makan umbi-umbian kayak gini. Beli di pasar 1 kresek. Terus kalau pagi sebelum teman-teman habis teman-teman habis ngaji, Iya. itu langsung sarapan, istirahat dan sarapan. Kalau saya habis ngaji subuh, manggang. Oh, mangga. Meliwat. Manggang ubi, terus sampai teman-teman mandi itu baru matang, dimakan. Teman-teman selesai mandi, saya baru mandi, terus berangkat ngaji. Itu mengingatkan saya dulu mas.
Pas Dan itu berjalan sekitar 2 sampai 3 bulan, 3 minggu. Nggak makan nasi, tapi makan umbi-umbian. Murah sama. ini mengingatkan saya dulu. Jadi masih di Manyar itu, alhamdulillah teman-teman itu banyak yang senang puasa Senin Kamis kan. Sama. Ya, pas Karena menghemat. benar. Alasan utama kan menghemat juga. Nah. Yang paling apa ya? Yang paling saya ingat itu untuk sahur itu kan ngeliwat sendiri mas. Masih ada gudang kayu. Nah di samping asrama saya itu kan ada gudang kayu. Nah saya sama teman-teman itu ngeliwat di situ. Yang paling saya ingat itu ketika habis hujan. Kayunya kan basah semua. Akhirnya ada teman saya yang ambil LKS yang sudah tidak kepakai ya. Yang sudah tidak kepakai ya buku LKS itu dibuat apa ngeliwat tadi sampai matang. Itu yang paling saya ingat nih. Di pondok saya itu kan memang masak kan ya. Iya. Memang dari MTS saya masuk ke pondok itu masak. Jadi pertama kali masak itu pernah nggak matang. Jadi hasilnya Keras. masak itu keras. Karena nggak ada nasi, karena adanya itu ya wis. Jadi kayak bubur tapi nggak jadi nasi. Tepung-tepung gitu paling. Kober dimakan, masya Allah. Lapar karena Ispin Nah, yang terpaksa. pernah ya masak sampai gosong hitam semua. Ya pineh kalau nggak gitu nggak bisa bertahan. Bener juga sih. Nah kisah kita seperti itu menjadi apa ya, kenangan. kenangan kita agar kita ingat bahwa kalau kita ingin hidup enak yo ayo soro dulu, Iya, berakit-rakit dahulu, berenang. Benar-benar. Nah, momen-momen atau masa-masa di pondok pesantren itu adalah masa di mana kita itu di-training, dididik untuk bisa mandiri. Sebenarnya kan gitu ya. Kenapa di pondok itu harus ditekan, dikongkon melarat, agar setelah selesai atau keluar dari pondok ini mampu beradaptasi, mampu bertahan, menerima perkembangan zaman dan seterusnya. Sehingga tidak ada ruginya kok kalau kita mondok. Benar. Setuju. Banyak untungnya. Banyak untungnya. Selain kita dididik secara jasmani, rohani, metode pendidikan yang paling tepat di era saat ini adalah pembiasaan. Benar. Ya kan? Pembiasaan. Banyak sekali sekolah-sekolah yang berbasis pondok pesantren. Iya betul. Ya kan? Kalau dulu kan banyak pondok yang mempunyai sekolah formal, ya. Nah sekarang juga banyak munculnya sekolah yang mempunyai pondok pesantren. Karena apa? Memang di era seperti ini, di hari-hari ini itu metode pembelajaran yang paling cocok itu tidak hanya tidak hanya sekedar menyampaikan, tapi juga harus ada unsur pembiasaannya. Kalau kita misalkan dalam teori dalam saat proses pendidikan hanya menyampaikan saja tanpa dibarengi dengan praktek lapangan, praktek itu maka akan kesulitan. Nah, di pondok pesantren itu ada unsur prakteknya. Bagaimana kita bersosialisasi dengan orang-orang banyak gitu ya, di berbagai daerah, berbagai macam orang, kita bersosial di situ. Bagaimana caranya kita bisa takdim, bisa hormat, saling menghargai dan seterusnya. Makanya keluar dari pondok pesantren jarang sekali santri-santri yang gawok, istilahnya itu kagetan. Biasa. Kayak biyen. Kayak biyen. Tahu melarat. Tahu melarat, bahkan lebih melarat. Tapi orang malah. Ngono wis sambat. Cemen. Lemah. Manusia lemah. Ngono kok saya kesing kendat. Sekarang kan banyak itu ya, masalah sedikit bunuh diri, masalah sedikit bunuh diri dan seterusnya. Di Lamongan 4-5 bulan yang kemarin banyak yang berita itu kan. Berarti dia masih belum pernah merasakan pahitnya kehidupan. Wah. Meskipun kita juga belum pernah.
paling tidak sudah ada pemanasan. Pemanas latihan. Pahitnya nasi tadi ya, yang kosong. Lainnya nasi. Podo karo paite masih cete dekne sing enggak dibalas-balas. Centang biru padahal. Centang biru. Oke, terima kasih sudah mau sharing-sharing berbagi ilmu pengetahuan tentang bagaimana merawat atau merasakan berkahnya di pondok pesantren dengan menghafal Al-Qur'an, bisa diterima, mendapatkan beasiswa dan seterusnya. Tentunya masih banyak sekali nikmat-nikmat yang akan kita dapatkan setelah kita menjadi santri. Terima kasih untuk jagungan santri kali ini. Sama-sama. Kapan-kapan kita bisa sambung lagi, bermuajahah dan bersharing-sharing bersama dengan saya Muhammad Fathul Umam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.